Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Kali ini kita mau bahas topik yang cukup sering jadi pertanyaan, teman-teman, yaitu tentang laba. Cuman umumnya kalau pertanyaan biasanya ngambil laba berapa persen atau berapa rupiah gitu ya. Kemudian nanti harga jualnya jadi berapa, terus mencatat laba gimana, gimana taunya kalau kita laba itu tiap minggu atau tiap bulan dapat laba berapa dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman kita mulai dari yang basic dulu, kita mulai dari yang dasar dulu. Laba itu sebenarnya apa sih? Kayak apa laba itu? Nah, saya membaginya menjadi dua, teman-teman. Laba di atas kertas atau gampangannya adalah laba matematika gitu ya. Dan juga laba dalam bentuk uang yang udah kita terima atau istilahnya laba realita. Nah, jadi realita tidak seindah matematika. Jadi kadang memang berbeda, teman-teman. Kadang kita itu terkecoh atau terbolak-balik ya dalam bertanya, bahkan dalam bertanya mau mengajukan pertanyaannya aja kadang terbalik-balik itu. Kita simak satu-satu, teman-teman ya. Mulai dari yang pertama, laba yang di atas kertas, itu yang paling sering kita pakai sebenarnya. Jadi kalau kita menentukan harga jual dari modal, nanti labanya berapa persen, nah itu namanya laba matematika. Kadang orang lebih fokus di situ. Jadi misalnya contoh barang ini ya, ini lem ini. Misalnya modalnya Rp1.000. Nah, kemudian kita mau ambil laba 20%, berarti jualnya kan Rp1.200. Gitu ya. Itu laba matematikanya begitu. Tapi kalau dirasa, oh Rp200 sekarang udah nggak dapat apa-apa, kurang deh. Berarti labanya ditambahin 50%, jadi Rp1.500 jualnya. Ya toh karena modalnya Rp1.000. Kalau masih dirasa kurang juga dan masih memenuhi untuk dijual lebih, kalau gitu dijual 2.000 kayaknya masih laku ini. Oke deh, dijual 2.000. Nah, modalnya 1.000, dijual 2.000, artinya labanya 100%. Atau labanya Rp1.000. Jadi modal 1.000, laba 1.000, jual 2.000 gitu ya. Nah, itu baru laba matematika, teman-teman. Laba hitung-hitungan. Nah, pertanyaannya, laba realnya itu berapa? Nah, tahunya laba real ini berapa, itu ketika barang ini benar-benar terjual, teman-teman. Jadi itu syaratnya dapat laba. Orang kadang nggak berpikir ke situ ya. Laba itu bukan kita jual berapa barang ini, kita mau menjual berapa barang ini, tapi berapa uang yang kita terima dari penjualan barang ini, teman-teman. Ya katakanlah ini kita jual 2.000 tadi ya, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang mau beli nih, rasanya kemahalan, nggak jadi beli deh. Kita jadi laba 1.000 nggak jadi, teman-teman. Itu cuma hitung-hitungan kita aja, cuma angan-angan aja, kepingin laba 1.000, jadi kita jual ini 2.000. Tapi kalau nggak ada yang beli, labanya nggak dapat. Kalau misalnya kita jual ini 1.500, tapi ada orang beli ini satu, modalnya kan 1.000 ya, kita jual 1.500, ada orang beli satu, kan dapatnya Rp500. Itu laba real yang kita terima Rp500. Masih laba kotor ya, tapi kan udah kita terima duitnya, teman-teman. Nah, mana yang lebih baik? Rp500 labanya, tapi duitnya benar-benar kita terima, atau Rp1.000 cuma dalam hitung-hitungan. Kalau saya pilih yang kedua, teman-teman. Mending labanya itu Rp500, tapi duitnya sudah ada di tangan. Orang benar-benar beli, transaksinya benar-benar terjadi. Nah, atau opsi selanjutnya misalnya tadi ya, gimana kalau kita jual Rp1.200, tapi orang beli 5, misalnya jadi grosir gitu ya, ecerannya 1.500, grosirnya kalau beli 5 jadi 1.200. Nah, orang tertarik nih, wah kalau gitu beli 5 sekalian deh, kan sering pakai, nanti daripada habis beli, boros, lebih baik beli 5 sekalian. Nah, kalau satu biji labanya 200, orang beli 5 labanya berapa? Rp1.000. Nah, itu laba real. Kita dapat Rp1.000 dan uangnya kita terima. Kalau contoh yang pertama tadi kita Rp1.000, tapi labanya nggak kita terima karena orang nggak mau beli, kemahalan, satu biji 2.000. Ketika kita jual jadi 1.200 untuk 5 biji, kita dapat Rp200 dalam penjualan 5 ini. Itu kalau saya seperti itu, teman-teman. Jadi bedanya laba di atas kertas, laba matematika, dengan laba yang realita, yang benar-benar kita terima. Nah, kita cenderung menggunakan laba hitung-hitungan matematika karena memang dulu di sekolah kan diajarinnya begitu ya, di pelajaran ekonomi atau akuntansi kalau yang SMP dan SMA itu ada begitu. Jadi menghitung laba itu per produk. Nah, ini satu lagi, teman-teman. Menghitung laba itu kita biasa per produk seperti tadi ini. Per bijinya berapa. Nah, kalau kita jual satu, labanya 200, kita rasanya kan kurang gitu ya.
Wah, 200 zaman sekarang dapat apa gitu ya, laba 200 dipotong kantong kresek, nanti orang beli minta dikasih kantong kreseknya Rp100 sendiri, labanya tinggal Rp100. Wah, nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, kita cenderung seperti itu jadinya. Kalau kita mau jual sesuatu, bisa jadi kemahalan karena kita ngitung labanya tiap-tiap produk. Nah, sedangkan kalau metode yang saya pakai, sekali lagi ini pribadi, teman-teman kalau merasa ini bermanfaat mau diikuti boleh, monggo silahkan. Tapi kalau teman-teman punya metode sendiri juga boleh di-share di kolom komentar. Teman-teman bisa tulis di situ, siapa tahu yang nonton video ini cek-cek di kolom komentar juga jadi bisa dapat referensi yang lain gitu ya. Kalau saya sih metodenya menghitung laba, atau lebih tepatnya bukan saya hitung sih, tapi saya peroleh gitu ya. Karena kan fokusnya nih laba yang real nih ya, laba yang realita, yang nyata. Jadi laba yang saya peroleh adalah laba per transaksi, teman-teman. Nah, jadi saya mengejar orang yang datang ke sini itu untuk jadi beli dulu, tapi nggak memaksa ya, bukan memaksa, bukan mempengaruhi secara langsung. Jadi ada soft skill lah, ada caranya sendiri teman-teman untuk mempengaruhi orang supaya bisa membeli tanpa kita harus membujuk. Itu kata-kata beberapa bisa digunakan teman-teman. Nanti di video yang lain ya teman-teman ya. Kita di video ini fokus bahas labanya dulu. Nah, kalau saya seperti itu, jadi laba per transaksi mungkin bolehlah satu barang ini kita nggak dapat apa-apa, istilahnya bahasa kasarannya gitu ya, Rp100, Rp200 kan nggak dapat apa-apa. Tapi nanti dari barang-barang lain yang dibeli dalam satu transaksi itu, saya juga bisa dapat laba lagi, teman-teman. Itu jauh lebih baik buat saya ya, daripada menghitung tiap-tiap produk. Kadang konsumen itu juga berhitung teman-teman kalau mau belanja. Beli ini dulu 2 gitu ya, misalnya 2. Nah, kemudian berapa, udah segini. Oh ya udah, sama yang itu deh, kalau itu berapa. Nah, itu. Jadi mereka berbelanja sambil menghitung. Kalau mereka rasa tiap-tiap produknya ada selisih harga yang agak mahal, istilahnya ya, dalam bahasa konsumen kan mahal dan murah ya, sebenarnya lebih tinggi lah harganya gitu ya. Nah, mereka hitung-hitung, wah nanti totalnya selisihnya banyak, nggak jadi deh, paling jadi belinya 1 atau 2. Nah, saya mengejar harga-harga produk yang saya jual itu sebisa mungkin terkesan murah di mata konsumen, supaya mereka membeli juga dalam jumlah yang banyak gitu ya, tanpa ragu-ragu gitu ya. Jadi nanti sekali transaksi mereka bisa membeli 5 barang atau 7 atau 10 atau bahkan lebih gitu ya, karena merasa barang-barang di tempat saya harganya murah, jadi nggak khawatir kemahalan. Jadi udah deh, itu sekalian, sama butuh apa yang lain itu sekalian. Nah, nanti begitu di total, ya meskipun laba per produknya tipis, tapi karena kuantitinya banyak, nah laba dalam satu transaksi sudah bisa lumayan teman-teman. Dan itu jelas laba realita, karena transaksinya ada. Daripada kita fokus menghitung laba per produk, tapi barangnya nggak laku-laku teman-teman. Duitnya nggak pernah kita terima, labanya cuma ada di angan-angan. Ambil contoh kedua teman-teman, yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang umum itu misalnya di swalayan, di supermarket. Supermarket itu barang-barangnya yang dijual dengan yang di warung kan sama teman-teman. Labanya juga kurang lebih nggak jauh beda lah saya kira. Misalnya kayak sampo Pantene di warung dengan sampo Pantene kemasan yang sama di supermarket kan barang yang sama sebenarnya teman-teman. Lifebuoy misalnya, sampo Lifebuoy di warung dengan sampo Lifebuoy di supermarket juga barang yang sama teman-teman. Labanya juga kurang lebih, warung dengan supermarket ngambil labanya mungkin sama. Nah, kadang-kadang supermarket juga menjual dengan harga yang lebih murah. Tujuannya sama kurang lebih. Kalau saya yakin sih sama lah. Jadi mereka mengejar laba per transaksi, bukan mengejar laba per produk. Sementara kalau di warung biasanya seperti itu, ngitungnya laba per produk. Jadi orang mau beli juga menghitung per produk juga akhirnya gitu pembelinya. Saya beli 1 sekian, beli 2 sekian, waduh nanti kalau di total-total habisnya banyak gitu ya. Jadi kalau ke warung paling beli 1 atau 2 seperlunya. Akhirnya warungnya jadi nggak terlalu ramai teman-teman. Nah, sementara balik ke swalayan, sekali belanja, setiap orang coba teman-teman deh, kalau belanja ke swalayan nggak mungkin hanya untuk beli 1-2 barang. Karena kita udah datang ke swalayan, biasanya otomatis kita mau, bahkan udah bawa list belanja ya, belanja ini sekian, gula, kopi, teh, minyak goreng, sampo apa udah di list. Nah, satu list itu mungkin nominalnya ratusan ribu teman-teman. Mungkin ada belasan bahkan puluhan jenis barang yang kita beli di swalayan. Nah, dari laba-laba tipis yang mereka dapatkan itu, tapi kali puluhan item, total laba di setiap transaksinya terkumpul dalam jumlah yang banyak teman-teman.
Nah, itu satu orang, satu transaksi. Belum lagi dari pagi sampai malam, swalayan itu kan bukannya pagi sampai malam ya, berapa ribu konsumen, berapa ribu transaksi terjadi. Nah, itu tinggal dikalikan saja teman-teman. Itu sebagai gambaran contoh yang kelihatan aja teman-teman ya. Nah, dari sini saya berharap teman-teman sudah mulai bisa punya pandangan yang berbeda ya melihat laba ya. Jadi nanti kalau jualan mulai sekarang mulai bisa melihat bahwa laba yang paling penting itu kalau bagi saya sekali lagi adalah laba yang kita terima, yang udah ada wujudnya, udah ada duitnya daripada laba yang hanya sekedar hitung-hitungan.